Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Firdaus. Di sini saya juga ditemani oleh teman-teman saya nih, ada 4 orang. Di sini ada akang tetehnya yang cantik dan ganteng. Mungkin boleh akang tetehnya diperkenalkan dulu nih, siapa aja namanya, mungkin dari akang yang baju itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Budi Cahya. Saya dari Universitas Langlang Buana, program studi ilmu komunikasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Rusdiati Purnama. Saya dari program studi ilmu komunikasi semester 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisanti Nur Siti Aisyah dari program studi komunikasi Universitas Langlang Buana semester 3. Halo semuanya, nama aku Nafa Tausan. Aku dari Ilmu Komunikasi Universitas Langlang Buana semester 3. Oke, jadi semuanya ini akang tetehnya dari prodi ilmu komunikasi ya. Iya. Semuanya juga sama Universitas Langlang Buana. Ini udah pada kenal nih semuanya nih. Ya, Oke, tapi sebelumnya nih Kang Teh, boleh tanya dulu nggak backgroundnya atau latar belakangnya kenapa sih bisa milih ilmu komunikasi? Boleh mungkin dari tetehnya dulu. kalau aku sendiri yang pertama karena jujur aja ya, jujur kayak aku nggak masuk universitas yang aku mau. Oke. Terus akhirnya daftarin ke Universitas Langlang Buana dan masuk jurusan ilmu komunikasi. Setelah masuk kayak seru juga ya, kayak ternyata belajar banyak hal tentang komunikasi yang kadang menurut kita gampang komunikasi tinggal ngomong aja gitu, padahal ada banyak hal yang harus diperhatikan dan kadang komunikasi yang sering kita lakukan itu masih banyak kesalahan. Itu sih yang aku dapat dari sudah masuk ke komunikasi. Nah, kalau awalnya masuk komunikasi itu apakah ada saran dari teman atau gimana? Bisa pilihnya komunikasi gitu. Dulu tuh sebenarnya ibu yang nyaranin, katanya kayak kalau masuk ilmu komunikasi gampang katanya kerjanya, prospek kerjanya lebih luas gitu sih ya. Oke. Jadi prospek kerjanya bisa lebih luas gitu ya kalau masuk komunikasi. Mungkin dari Akang Giri nih yang paling ganteng itu. Kalau saya sendiri sebenarnya saya tuh ingin masuk ke ISB, ngambil ISB, ngambil kerapitan sama produksi film dan televisi. Karena emang di sini nggak ada, saya nyari nih yang dekat-dekat dari televisi dan film. Adalah ilmu komunikasi, nah makanya saya masuk ke ilmu komunikasi. Oh, jadi kalau Kang Giri ini tadinya pengennya masuk ke dunia film gitu ya, di belakang layar gitu. Tapi karena di Unla itu nggak ada, tapi yang masih sejalurnya itu ilmu komunikasi gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, Kalau dari Kang Indra nih gimana? Mungkin kalau dari saya, karena kan di ilmu komunikasi itu jenjangnya panjang, karena dia itu mencakup kayak media elektronik, digital, seperti periklanan. Nah, itu ingin belajar bagaimana membuat iklan gitu. Jadi dalam komunikasi itu kan ada desain komunikasi visualnya nih. Nah, saya itu belajar dari situ sih, sebenarnya pengen belajar lebih ke desain. Jadi kalau Kang Indra ini nggak ada paksaan dari manapun ya masuk komunikasi. Ya sih sebenarnya nggak ada paksaan. Oh, jadi emang pengen aja ya, pengen. Aja. Oh, siap, bagus. Kalau Teh Lisantinya gimana? Sebenarnya kan nggak akan masuk ini ya, tujuan awalnya tuh cuman kayak ya udahlah, nggak ada pilihan lain, jadi ya udah masuk komunikasi aja. Sebelum mau komunikasi emang maunya kemana? Kayaknya kan masuk psikologi ya, Oh, psikolog. jadi karena nggak masuk, jadi ya udahlah masuk ilmu komunikasi aja. Mungkin emang rezekinya udah pada di komunikasi mungkin. Kayak gitu. Oke, nah karena ini semuanya kebetulan dari komunikasi ini Akang Tetehnya. Boleh tahu nggak sih komunikasi itu tuh selama ini apa aja sih yang dipelajarinya gitu? Apa aja sih yang digali ilmunya gitu dalam program studi ilmu komunikasi? Boleh mungkin dari siapa? Kang Indra? Mungkin kalau di Unla itu kita itu masih dalam satu tangkapan sama ilmu politik ya. Iya. Jadi kita mau nggak mau harus belajar tentang ilmu politiknya juga gitu. Selain dari komunikasinya sendiri kan ada komunikasi massa, komunikasi filsafat, komunikasi antar pribadi. Jadi kita itu harus mengikuti yang dari kampus, kita harus belajar politiknya, dari politiknya. Jadi komunikasi di Unla ini tuh luas ya cakupannya, mungkin bisa dibilang umum gitu ya.
Nah, kita banyak belajar juga karena kebetulan kita belajar komunikasi politik juga alasannya karena kita itu ada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik gitu. Makanya saat kita belajar komunikasi politik itu karena kita ada fakultas politik gitu, jadi kita pelajari gimana sih komunikasi politik itu kayak gitu kan. Oke, nah berdasarkan dari pendapatnya Akang Teteh tadi nih ya, tapi Akang Tetehnya sendiri terhadap politik ini ada kecenderungan, maksudnya udah ada rasa suka sama politika, atau sebenarnya saya nggak suka, biasa aja, tapi karena memang saya masuk fakultas ini jadi saya mau nggak mau ya belajar aja kayak gimana nih, atau memang Akang Teteh sebelumnya saya emang suka sama politik kayak gitu. Mungkin kalau dari saya emang saya suka ke politiknya sih, karena di Indonesia ini banyak politiknya gitu. Oh, jadi di propagandanya. Indonesia. Oke, banyak propaganda di Indonesia, guys. Oke, dari Teh Napa mungkin atau Teh Lisanti gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya pembuat politik nggak ada minat sama sekali ya, justru Oke. kayak pada rame apa gitu, terus kayak demo kan, kayak wah demo rame di Bandung gitu, kayak apa sih gitu, demo Oh, apaan gitu. sih? Aku sebenarnya nggak terlalu suka politik sebenarnya, cuman karena aku ada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, terus masuk ilmu komunikasi dan belajar ilmu komunikasi politik gitu. Jadi mau nggak mau aku juga cari tahu ya politik, perkembangan politik di Indonesia saat ini tuh kayak apa kayak gitu. Kalau aku ya Gitu. Yang lainnya mungkin ada yang mau nambahin? Misalnya kan yang tadi kita ya sama ya, saya juga sama kayak apa. Saya juga sebenarnya kurang gitu dalam permasalahan politika ya. Namun kenapa ya itu juga saya juga harus mau nggak mau itu harus belajar tentang politik, di mana kan di negara kita itu adalah sistemnya demokrasi ya. Pasti ya kita juga mau nggak mau atau suka pun tidak suka kita harus belajar gitu, dan kita juga harus mengetahui perkembangan sistem demokrasi di Indonesia itu sendiri, karena kan kita juga sebagai di sini mahasiswa nih, kita juga harus mampu berpikir kritis gitu terhadap sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini. Ada yang mau nambahin? Ya sama ya seperti yang lainnya. Saya juga tidak begitu suka ya. Jadi mau gak mau ya harus belajar gitu tentang politik dan mengikutinya. Oke, jadi ini kebanyakan mungkin dari 4 orang ini mungkin cuma satu ya yang udah suka ke politik dari awal gitu ya. Yang tiganya mungkin masih kurang suka, ada yang atau bahkan mungkin bersama sekali nggak ngikutin politik gitu ya. Tapi karena masuk ilmu sosial, ilmu politik, ilmu komunikasi, jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus mengikuti politik gitu ya. Nah, tapi kan karena kalian sudah masuk nih ke ilmu komunikasi dan di dalam situ ada politiknya, berarti kalian harus tetap ngikutin dong kayak gimana politik, di dalam mata kuliahnya pun kan pastinya dijelasin ya kayak gimana. Nah, boleh tahu nggak sih di komunikasi politik itu tuh sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin, gitu? Apa aja sih yang diperdalami? Boleh? Kayak kita itu bisa melihat di paslonnya itu kayak itu kayak promosinya kayak gimana, bisa dilihat dari ya bikin event atau bikin iklan, bikin acara yang lain lah. Jadi kita bisa tahu dia itu maksudnya sih kemana gitu. Kalau misalnya iklan kan dia itu misalnya bikin iklan dibuat dimunculin di TV-TV untuk mendukung dia gitu. Gitu sih menurut saya. Jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya memang dipelajari ya mungkin di dalam ilmu politik. Oke, mungkin yang lainnya gimana? Ada yang nambahin komunikasi politik? jelas selama kita itu salah satu materi mata kuliah kita kemarin yaitu bisnis dalam komunikasi politik gitu. Jadi sebenarnya komunikasi politik itu macam-macam, kayak kita belajar gimana sih propaganda dan perspektif politik di Indonesia itu kayak apa gitu. Terus gimana sih bisnis politik di Indonesia itu kayak apa dan hubungannya kenapa sih sama komunikasi itu apa gitu. Nah kayak yang tadi buat event, terus itu kan sebenarnya tugas ilmu komunikasi kan, kayak bikin poster itu sebenarnya tugas anak-anak dari komunikasi kayak gitu, makanya hubungannya itu kayak gitu. Oke, nah sebagai anak komunikasi nih, sebagai yang mempelajari politik gitu ya, berarti
kalian, apalagi nih sekarang anak muda sekarang udah mau masuk ke tahun-tahun politik ya. Sekarang udah ujung tahun 2022, udah mau masuk ke 2023, 2024 itu kita udah masuk ke tahun-tahun perpolitikan lah ya. Ya. Ini salah satu hal yang cukup bisa menarik nih untuk kita bahas gitu, ilmu politik gitu. Menurut kalian, pandangan kalian politik di Indonesia ini kayak gimana sih? Ada yang mungkin mau memberikan tanggapannya? Mungkin politik di Indonesia itu kan karena sistemnya demokrasi, Iya. jadi kita itu diberi kebebasan bagaimana kita berbicara untuk mengkritik, memberi pendapat atau saran terhadap paslon-paslon yang akan mencalonkan gitu. Jadi dia itu bisa tahu apa aja sih yang diinginkan masyarakat, bagaimana visi misinya itu dia itu harus bersatu kayak dengan masyarakat gitu. Mungkin segitu sih dari saya mah. Mungkin sedikit tambahan ya, mungkin ya karena ini nanti akan tahun-tahun pemilu, pasti nih banyak nih anak-anak muda yang baru Iya. ingin mencoblos. Jadi ini tuh untuk meyakinkan mereka, gitu bahwa nanti nih pemimpin yang akan kita pilih itu seperti apa sih, nah visi misinya kayak gimana, dan si negara ini tuh akan dibawa kemana gitu. Nah, mungkin segitu sih dari saya. Ada tanggapan lainnya dari teteh-tetehnya mungkin? Kayak iya karena tahun depan juga udah mau masuk apa sih ya pesta politik, Musim politik ya. musim politik banget gitu. Kita pasti milih pilpres dan lain-lain gitu. Ya pasti banyak event-event banget, event-event politik banget yang nanti pasti harus kita ikutin, dan kita sebagai anak ilmu komunikasi analisis juga gitu. Nah, mungkin kalau dari situ berarti masuknya mungkin ada pemasaran mungkin ya. Itu Iya. teknik marketing mungkin ya di situ. Nah, menurut kalian teknik marketing di politiknya itu apa aja sih yang bisa dilakuin, atau menurut kalian yang sebenarnya make sense atau sebenarnya nggak make sense itu apa aja gitu menurut kalian di pemasaran politik? Kalau misalnya untuk pemasaran politik yang baru-baru ini yang saya lihat, kayak misalnya menarik anak-anak muda yang kalau bisa dibilang cantik lah, untuk menarik para masa gitu, untuk Yang good looking lah ya. mendukung dia gitu. Jadi itu cara strategi kan, apalagi kan tahun sekarang itu banyak gitu anak-anak muda yang akan mencalonkan, yang akan menyoblos maksudnya ya. Di mana kan mereka tuh masih bingung gitu, masih awam lah gitu dengan perpolitikan di Indonesia kayak gimana. Nah mereka tuh dengan cara apa ya, buat event gitu dengan kayak orang-orang yang cantik yang tadi yang di dalamnya gitu, untuk menarik secara tidak langsung, menarik mereka untuk mendukung itu pasangan calon. Oke, nih yang saya tangkap dari pendapatnya Kang Giring itu kan tadi menyebutkan bahwa oh kita harus bawa sesuatu nih ya, bisa dikatakan bawa sesuatu yang bisa menarik perhatian dari masyarakat gitu kan ya. Nah, tanggapannya nih dari teteh-tetehnya, gimana menurut pendapat kalian terhadap pendapat Kang Giring itu, apakah itu hal yang wajar, hal yang memang diperbolehkan, atau kayak gimana Pak? Kalau buat aku sendiri kan branding itu wajib ya. Ya. Kita di ilmu komunikasi juga belajar gimana sih branding yang baik itu. Mungkin setiap partai atau nanti yang mencalonkan punya gaya brandingnya masing-masing kayak gitu. Cuman karena di Indonesia saat ini populasi remaja dewasanya yang seumuran kita ini lebih banyak, makanya kayak ngandelin oh iya cari nih anak-anak muda gitu, kita tarik nih pakaian looking yang ganteng yang cantik kayak gitu, makanya brandingnya mat-mat kayak apa ya, ngikutin tren kayak gitu. Makanya kalau bisa dia emang banyak banget sih sekarang kayak anggota-anggota partai politik yang muda, yang masih muda kayak gitu. Karena itu salah satu kayak branding, oh iya ya ternyata anak-anak muda sekarang juga peduli nih sama politik, kita juga harus nih gitu join juga gitu. Terus kayak oh ya nanti ya pilih dia gitu, karena dia masih ngantol enggak anggotanya masih pada muda-muda gitu. Banyak sih cara brandingnya gitu, pasti beda-beda. Ada lagi? Nah, mungkin kalau tadi menurut Akang sama tetehnya tadi menyebutkan bahwa itu
itu good looking gitu ya. Nah tapi kita ini kan untuk di zaman sekarang, di balik itu semua mungkin banyak juga anak muda yang menggembor-gemborkan bahwa mental health atau self love lah atau apapun itu ya, banyak sekali yang, terus ada juga banyak yang ngomong kayak, oh kenapa harus yang good looking mulu sih, gini gini gini. Nah mengenai hal itu gimana tanggapannya dikaitkan dengan politik seperti tadi, itu kan berarti strateginya ya, strategi marketing pemasaran politiknya itu kayak gimana, itu salah satunya melalui si good looking itu. Nah tapi gimana menanggapi tanggapan masyarakat yang mengatakan hal itu kayak, oh ini pasti karena good looking aja nih, ini kayak gini gini. Nah itu tanggapan akan katanya kayak gimana kalau misalnya ada pembicaraan hal seperti itu? Kalau dari aku sendiri kan namanya brandingnya kita mengharapkan segala cara buat menarik masa kan. Karena politik itu pasti butuh yang namanya masa, butuh suara dan lain-lain kan. Nah yang mungkin kayak yang branding ini pasti juga melakukan segala cara gitu buat kayak, wah sini nggak bisa nih kita branding, harus dengan cara lain gitu. Jadi selain pasti juga nggak mungkin kan kita nge-branding karena dia satu nih bisa nih buat kita pakai branding promosi paslon ini, kan nggak gitu juga gitu. Selain mungkin good looking juga kita harus dibekalin sama ilmu juga kan, kayak gitu. Kayak selain mungkin udah good looking terus bisa sosialisasi, bisa promosi, kan lebih enak, bisa marketingnya kayak, oh paslon ini bagus nih gitu, kayak harus pilih ini nih visi misinya, program kerjanya ini, boleh nih pilih paslon ini gitu. Jadi selain ngelihat, pasti orang-orang juga nggak cuma ngelihat good looking doang, tapi oh iya ya ternyata dia good looking, tapi bisa juga ada ilmunya gitu. Ya gitu sih kalau dari aku ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang ngelihat kayak, cuma gara-gara good looking doang pada begini itu gitu. Tapi nggak semua gitu, karena pasti yang branding juga nggak cuma manfaatin secara fisik juga gitu. Jadi selain fisik juga dalam-dalam ya, mungkin Iya. hatinya, pemikirannya juga harus dibekali dengan sangat apa ya, harus dibekali dengan sesiap mungkin lah. Iya. Dari akangnya mungkin ada tambahan lagi? Kalau dari saya, karena yang good looking itu kan biasanya paslon yang good looking itu dia itu menariknya anak muda nih ya. Iya. Dia itu kayak bisa membuat event, nah anak mudanya itu bisa jadi figur untuk menarik massa gitu, untuk mendukung dia gitu. Jadi dia itu kayak menarik massa itu biar dia itu menang gitu dari pemilihan itu. Mungkin itu sih dari saya. Oke, nih dari tadi kan kita membicarakan bahwa ini anak muda seperti ini. Tapi kita juga gak boleh kita lupakan bahwa di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang sudah lanjut usia gitu ya, banyak bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bapak ibu kita semua juga ya masih ada insya Allah. Itu gimana nih untuk menarik perhatian mereka menurut Akang Teteh gimana? Selain kalau tadi kan untuk anak muda mungkin salah satunya dengan membangun event, dengan apa namanya paslon-paslon yang mungkin good looking dan lain sebagainya. Nah kalau untuk targetnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu kira-kira apa nih yang idealnya? Mungkin kalau dari saya nih, paslon itu kayak dia itu memberi nasi bako, kayak dia itu agar menarik perhatian dari orang tua ini gitu, biar dia itu mendukung juga kayak gitu. Mungkin selain itu juga kadang ada salah satu paslon yang mungkin dia itu menjanjikan dia itu akan diberi uang untuk dia sih untuk memilih gitu, memilih paslon yang dia emosi. Jadi masalahnya juga kayak tadi masalahnya untuk kayak si paslon ini turun ke masyarakat itu sebenarnya nggak masalah karena itu juga membangun relasi gitu kan. Yang salah itu mungkin yang tadi kayak kasih uang gitu buat beli suara itu sebenarnya salah banget gitu. Sebenarnya banyak sih caranya gitu, walaupun sebenarnya orang-orang tua tuh bukannya gak tertarik sama yang good looking, cuman karena mereka udah tua jadi kayak pikirnya udah yang mana aja lah, yang penting bisa kerja gitu, bisa bangun negara dengan tadi kerjanya beneran gak korupsi gimana asal ya program kerjanya aja. Makanya brandingnya tadi nggak cuma lewat yang good looking doang tapi yang ada ilmu juga kayak gitu. Nah, untuk menunjukkannya itu kepada si orang tua, misalkan nih kita sebagai partai politik ini berandai-andai ya, misalnya berandai-andai kita sebagai partai politik gitu. Nah, kita mencalonkan seseorang, tapi target tujuan kita tuh adalah para ibu-ibu dan bapak-bapak, misalkan ya orang-orang yang sudah berumur lah. Nah, kita cara nge-branding ke mereka tuh, Pak ini loh kita supaya mereka pilih kita tuh bahwa
supaya mereka tuh tahu bahwa ini kita punya kualitas seperti ini. Benar. Caranya itu memberitahu ke mereka itu harus seperti apa? Apakah cukup hanya dengan memberikan sembako atau ada hal yang lainnya kayak gimana? Bisa kita promosi doang kayak kinerja kita tuh kayak gimana gitu buat nanti kalau misalkan kita kepilih terus kita juga bisa promosiin kayak apa aja sih yang kita lakuin buat kampanye ini gitu kan bisa kayak oh iya ya kayak beda sama yang sebelah sorry kayak misalkan kayak gitu kan orang juga bisa membandingin gitu gimana sih program kerja yang ini gimana program kerja yang itu gitu bisa juga mungkin orang-orang. Kalau dari saya sendiri ya kan tadi yang misalnya kayak acara belusukan itu mungkin bisa diperkuat dengan ketika ada acara event debat acara paslon kan itu tuh kita tuh bakal apa ya kalau misalnya ibu di rumah kalau ya orang tua lah itu bakal bisa mengetahui mana paslon yang lebih kuat gitu dari segi pemaparan materinya gitu segi visi dan misinya dan lain-lainnya. Jadi di acara debat itu paling penting gitu itu tuh bisa menentukan gitu pasangan mana nih yang udah siap kira-kira yang udah siap untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu kan. Oke, ada teman lagi? Oke, kalau ada ini saya mau nanya nih, menurut kalian apa sih atau strategi apa sih yang dilakukan partai politik yang menurut kalian kayaknya ini harusnya nggak dilakuin? Kayaknya ini kurang cocok untuk dilakukan di Indonesia atau pokoknya ini kurang cocok untuk dilakukan sebenarnya ini tuh kayaknya nggak boleh gitu. Apa aja sih menurut kalian? Ini kalau dari saya kadang paslon itu ya suka memberi uang nih. Terus saya kan di politik itu tidak boleh kayak gitu kayak itu apa ibaratkan membeli suara lah kayak gitu atau juga kayak ya dia itu supaya dia itu terpilih gitu. Menurut saya itu sebenarnya nggak boleh sih di dalam politik sendiri. Karena kedua sembakonya kadang padahal kan sebenarnya nggak boleh kan padahal kan emang suara bisa dibeli tapi hati tidak bisa dibeli. Aduh, hati nggak bisa dibeli ya. Oke, nah tapi gini, ada yang mau saya tanya aja. Kalau menurut akhiratnya kan uang nih nggak boleh nih. Uang nih ya kita buang aja misalkan uang nggak boleh. Tapi menurut akhiratnya kalau sembako boleh? Kalau sembako kan bentuk bantuan ya. Iya. Bantuan banyak orang yang mungkin kurang mampu dan butuh bantuan sembako. Nah tapi kayak paslon-paslon ini kenapa sering bagi-bagi sembako tuh karena mereka nariknya perhatian orang-orang kecil gitu. Mereka butuh suara-suara orang-orang kecil yang membutuhkan itu gitu. Makanya mereka lebih fokus ke kadang beli kupang terus kayak bakso, bansos kayak gitu. Oke, nah berarti kita simpulkan bahwa kalau sembako ini nggak apa-apa lah ya gitu kan itu untuk yang membutuhkan. Tapi gimana kalau misalkan ada orang yang membicarakan atau bukan memberikan suaranya kepada si partai tersebut bahwa kayak uang seharusnya nggak boleh nih gini seperti itu. Tapi dari si pihak partainya sendiri beliau mengatakan bahwa kenapa nggak boleh, ini juga uang kita tujuannya untuk membantu mereka kok, daripada harus beras apa segala macam. Kan kebutuhan orang-orang tuh beda-beda, belum tentu mereka butuhnya sembako, bisa aja misalkan butuhnya untuk membayar uang sekolah kayak gitu. Nah gimana tanggapan kalian kalau misalkan ada yang menjawab seperti itu? Antisipasinya misalnya kan siapa tahu nih, kita nggak tahu ada yang menjadi calon nih, di sini ada calon presiden mungkin, calon wali kota, kita nggak tahu ya gitu. Gimana tanggapannya? Jadi sekarang kita balikin lagi aja lah ke sistem perpolitikan. Kalau misalnya emang jawab ya buat kebutuhan kayak gitu, ya sebenarnya ya kalau misalnya untuk kebutuhan untuk membantu ya membantu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita balikin lagi ke dalam sistem politik, itu tuh suka secara tidak langsung suka ada maksud di balik itu. Nampaknya uang itu tidak boleh gitu, karena yang namanya uang itu emang sensitif kan. Oke.
Jadi intinya uang nih sensitif ya, panas. Uang nih panas gitu ya. Kalau sembako dingin. Oke. Oke. Oke, nih Kang Teteh tadi berarti udah kita ngomongin bahwa sembako atau uang ya. Nah, berarti kalau sembako sama uang ini bagian dari promosi. Iya kan? Promosi dalam bisnis politik. Ya, bagian dari promosi itu berarti cara-cara mereka promosi. Berarti promosi ini kita bisa sebutkan bahwa ada tadi dari apa aja ya? Good looking, produk yang dijualnya ya, brandingnya good looking. Terus yang kedua ada apa? Program kerjanya, terus event yang dibangun, terus ada juga yang terakhir apa? Iklan sama sembako dan uang gitu. Menyangkut promosi itu sendiri berarti kita si partai politik itu sendiri pasti membutuhkan biaya, benar dong, berarti biaya mulai dari mau bikin event apa gitu dan segala macam. Nah, dari akan katanya nih punya pandangan gak sih atau punya pendapat gak sih mereka nih punya biayanya tuh gimana sih cara mereka punya biaya buat membuat promosi yang sebegitu besarnya? Ada nggak pandangan? Siapa tahu nih ada yang pernah ngulik gitu atau misalkan kayaknya nih dia punya uangnya dari sini dia atau misalkan pernah ngeliat oh ini mah saya tahu kenapa dia bisa promosi kayak gini karena dia memang anak konglomerat misalnya gitu. Ada nggak pernah? Kalau dari aku kan masyarakat Indonesia politik itu kan masyarakatnya jadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada politik elit sama politik massa. Nah, masyarakat politik elit ini biasanya nyalonin jadi paslon gitu. Jadi dia udah pernah berkecimpung atau keluarganya tuh ada yang berkecimpung di dunia politik gitu. Dan itu tuh biasanya berasal dari keluarga-keluarga kalangan atas dan peduli banget sama dunia politik gitu. Kalau masyarakat masa ini kayak orang-orang biasa yang kayak oh nanti ada pemilu tinggal milih gitu. Nah kayak gitu sih kalau misalkan ditanya yang pasal-pasal itu asalnya dari mana, biasanya dari kalangan politik elit karena mereka pertama udah punya pengalaman di dunia politik, mereka juga ada biaya untuk pricing si kampanyenya ini sendiri gitu. Oke. Ada tanggapan lain dari akan-akannya mungkin? Menambahin sedikit ya tentang politik yang elit yang ini kan itu dari kalangan yang memang benar-benar orang yang bisa disebut kalangan atas. Namun kalau menurut saya juga si paslon-paslon ini yang pernah dulu itu memiliki power di dalam si partai politik tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung dia juga dapat dukungan gitu dari anggota-anggotanya. Oke. Nah, Mungkin ada tambahannya dari yang diungkapkan Kang Giri. Jadi kita itu benar harus punya power dalam partai politiknya itu sendiri. Jadi ketika kita punya power besar, di situ kayak kita itu punya acuan jaka untuk menangnya tinggi gitu. Jadi powernya itu sangat berguna sih menurut saya di dalam partai politik itu. Jadi kayak pengalaman uang terus tadi apa Power. ya kekuasaan sih. Iya. nah berdasarkan dari pendapat Akan Teteh tadi, berarti mungkin mostly gitu ya, mostly atau kebanyakan paslon-paslon ini berasal dari kalangan elit gitu ya, yang oke kita katakan beruang gitu ya. Tapi menurut Akan Teteh masih ada nggak sih kemungkinan dari kalangan-kalangan yang mungkin sederhana tapi mereka masih ada kemungkinan nggak sih untuk menjadi seorang paslon gitu? Gimana tanggapannya? Apakah masih ada kemungkinan atau kayaknya nggak ada deh? Pertama mungkin bisa aja cuman yang pertama tadi karena butuh biaya yang banyak, jadi mereka juga prosesnya lebih sulit. Ya bisa, tapi mungkin prosesnya lebih sulit ketimbang yang udah biasa dan udah punya background dan kekuasaan. Karena mungkin awam juga kan, kayak lu mau nyalonin tapi nggak tahu harus gimana, apa aja yang dibutuhin gitu. Oke, nah selain dari biaya tadi gitu ya, ini kan pasti
seorang paslon ini atau dari pasangan calon-calon ini yang mereka yang menyalonkan ini, pasti mereka harus punya tempat dong, harus punya tempat untuk apa ya, untuk mereka mempromosikannya, untuk mereka memberitahu kepada masyarakat nih bahwa kita ada calon nih, kita ada ini gini 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 gini. Nah menurut kalian tempat itu yang paling efektif digunakan dalam berpolitik menurut kalian ini apa? Apakah secara langsung atau misalkan harus datang ke rumah atau misalkan diadakan sebuah event di sebuah tempat atau mungkin melalui media atau kayak gimana? Mungkin dari saya kebanyakan paslon itu kayak dia itu membuat event misalnya di ruang terbuka ya, untuk ruang terbuka publik lah ibaratkan kayak gitu, untuk ibaratkan si masyarakat itu tuh untuk datang menyaksikan kampanyenya gitu. Jadi dia itu kayak upaya apa ya, menarik masa kembali itu, masa kayak gitu. Dan dari saya itu sih. Kalau buat pemasarannya sendiri itu kan kayak apa ya namanya, ada yang namanya program marketing personal ya. Ya marketing personal tuh kayak misalkan tadi kayak belusukan, koordinasi, promosi kayak gitu. Itu sebenarnya cara pricingnya juga modal buat kampanyenya termasuk lebih kecil ya, karena kita cuma nyumbangin buat masyarakat aja. Jadi buat pemasarannya juga lebih kecil harganya, gitu pasarnya kayak gitu. Terus ada program volunteer. Kalau program pemasaran volunteer itu asalnya kayak tim sukses. Tim sukses ini beda sama yang tadi program marketing personal. Kalau personal kan kayak si paslonnya sendiri yang turun kan. Kalau yang program volunteernya tim sukses ini tuh kayak kita beli orang buat branding kayak gitu. Jadi asalnya kalau tadi kita cuma modal barang, ini kita modal jasa sama modal jasa kayak gitu, modal volunteer kayak gitu. Jadi IC-nya juga lebih mahal harga jualnya. Nah, harganya lebih mahal juga kayak gitu. Ada tambahan lain? Kalau untuk pemasaran bisa ditambahkan ya. Kalau untuk pemasaran apa di era digital seperti saat ini ya, mungkin banyak gitu, banyak platform media gitu yang bisa kita gunakan, baik itu misalnya seperti TikTok maupun misalnya contohnya seperti TikTok, terus Instagram dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini bisa lewat baliho gitu untuk memperkenalkan si paslon tersebut. Nah, seperti itu sih. Karena juga kan banyak kan paslon-paslon yang harus kayak punya Instagram, kayak dia lagi tuh sekarang tuh punya program kerja posting. Itu tuh sebenarnya salah satu marketing mereka gitu buat promosi diri mereka sendiri supaya terpilih. Nah, sekarang kan banyak nih platform sekarang di media gitu ya, apalagi media sosial sekarang banyak banget, bisa ada TikTok seperti yang kayak akan bilang, TikTok, Instagram, mungkin ada juga beberapa ya, Facebook, Twitter, segala macam gitu ya. Nah, tapi menurut Kang Tetes semua nih, berarti itu kan targetnya mungkin lebih ke anak muda ya, lebih ke anak muda targetnya. Tapi menurut Kang Tetes sekarang nih, anak muda sekarang tuh terhadap politik itu kayak gimana sih? Sedangkan oke lah, target misalkan targetnya anak muda melalui apa namanya media sosial gitu, tapi kan banyak juga anak-anak muda yang mungkin saat ada apa berita atau informasi melalui media sosial mereka tuh langsung kayak di skip nggak mau gitu. Nah menurut Akang Teteh sekarang anak muda sekarang tuh kayak gimana terhadap politik yang ada di sosial media? Pertama minatnya itu kurang ya, soalnya kayak anak muda sekarang juga lumayan bisa memilah gitu mana berita yang benar dan mana yang hoax gitu. Jadi apalagi kan namanya media sosial ya, luas gitu. Apa yang kita posting langsung cepat gitu diterima informasinya sama orang lain gitu. Jadi media sosial ini sebenarnya salah satu media yang gampang penyebaran informasi, tapi juga sensitif sama berbahaya dalam waktu yang bersamaan gitu. Kalau misalkan kita nggak memanfaatkannya dengan baik gitu. Makanya kayak aku sendiri kalau buat dari media sosial biasanya kayak ada berita ini nih gitu. Sebelum baca pasti aku cari-cari lagi informasi ini benar atau enggak kayak gitu. Buat aku mungkin ada beberapa yang mungkin manfaatkan media sosial, anak muda yang memanfaatkan media sosial itu buat cari hal-hal yang berbau politik, tapi ada juga yang cuma kayak udah sudah tahu gitu.
Nah, ini kita nyambung dari jawabannya Teh Nafa tadi ya. Mungkin itu bisa disebut kita sebagai budaya mungkin ya, atau kebiasaan yang sudah dilakukan berulang kali sehingga menjadi sebuah budaya politik. Gitu ya. Nah, ada nggak sih yang tahu gitu budaya politik di Indonesia sekarang itu tipenya tuh kayak gimana gitu? Apa sih budaya politik yang ada di Indonesia sekarang? Jadi ya menurut saya tipe budaya di Indonesia itu eh, subjek partisipan gitu. Jadi Subjek partisipan. ya jadi gimana ya? Jadi Indonesia itu Ada masyarakat yang masih bukan awam sih sebenarnya. cuma ikut-ikut aja gitu. Jadi kalau misalnya ada pemilu, jadi ya ikutnya ke pemilu gitu. Tapi Jadi mungkin dia nggak begitu tahu Ya, mungkin ya. cuma hanya ikut-ikut doang. jadi dia nggak memperdalam politik, tapi dia tahu politik itu kayak apa. Tapi dia nggak niat kayak politik itu kayak apa, nggak ngulik gitu katanya. Mungkin bisa digambarin mungkin yang cuma tahu nonton TV Iya, mungkin ya, iya, tahu-tahu iya. dari itu aja. Oke. Nah, menurut pendapat teman-teman semua nih yang ada di sini, gimana sih dengan budaya politik yang seperti itu? Apakah itu baik atau kurang baik atau kayak gimana? Sebenarnya bukan masalah baik atau enggak, ya itu tuh tergantung diri kita sendiri gitu, kepedulian kita terhadap politik itu kayak apa gitu. Kan budaya politik di Indonesia itu subjek partisipan ya, jadi ada orang awam, ada orang yang tahu untuk tahu politik itu kayak apa, dan kayak misalnya ada pemilu nih, ya udah ikut nyoblos gitu. Dan ada orang yang partisipan tuh peduli sama politik, yang suka nyalonin, yang mungkin mahasiswa ilmu politik atau pemerintahan itu sendiri. Dan ya intinya Indonesia itu nggak seawam itu sama politik, tapi juga nggak sekere itu sama politik, jadi biasa aja, Tengah-tengah. tengah-tengah middle. Tapi menurut Akang Tetehnya nih, lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya itu sebaiknya budaya politik Indonesia itu harusnya kayak gimana sih? Ada nggak misalnya ke depannya, oh orang-orang Indonesia harusnya lebih aware terhadap politik atau kayak gimana? Ada? Karena mungkin ada dorongan dari generasi mudanya sendiri ya, terutama kayak kita mahasiswa juga, terusnya kita belajar politik juga dia buat orang tua kita sendiri yang gampang ngapok kayak wah ini pasal ini. Kita sebagai mahasiswa yang emang ada ilmunya, ada pengalaman juga bisa buka mindset mereka gitu, kalau politik tuh kayak gini gitu, meskipun kita nggak tertarik tapi kita tuh tahu gitu. Oke, bisa menyebarluaskan informasi juga gitu ya. Oke, nah terlepas dari itu semua nih, tadi sudah kita bicarakan tentang price atau harga, terus tempat, terus barusan juga budaya politik. Pastinya dalam sebuah kegiatan politik itu pasti ada tim-timnya dong. Apalagi kalau misalnya kita mau mencalonkan, mau apa, pasti ada tim-timnya. Nah, di tim-tim itu sendiri apa sih yang paling menurut kalian yang paling kayaknya ini pasti penting banget nih sebagai dalam sebuah partai politik ini harus ada ini nih, apa sih? Mungkin kalau dari saya tim yang paling penting ya mungkin tim penasehat, karena apabila paslon itu melanggar dari kode etik lah ibaratnya gitu, ada penasehatnya gitu. Jadi penasehatnya itu kayak berupa ketua parpolnya mungkin yang dituakan lah di partai itu gitu. Terus ada kayak tim riset kayak gitu, jadi dia itu kayak mengumpulkan data apakah di daerah ini datanya dia menang atau enggak kayak gitu. Mungkin terus ada kayak tim pengamanan, jadi dia itu kayak mengamankan paslon-paslon agar aman gitu, jadi nggak ada yang kayak terlibat teror kayak gitu, mungkin begitu. Mungkin ada Yang menangin mungkin dari Akang Tetehnya. Jadi katanya ada tim penasehat, tim riset gitu ya. Tapi yang paling penting itu ada dari semua tim yang tadi disebutin sama Kak itu ada namanya spin dokter. Spin dokter. Ya, spin dokter itu kayak seorangnya apa ya, bukan manipulasi tapi kayak orang yang bisa apa ya, memberikan informasi apa ya dengan jelas gitu loh. Kayak misalkan si spin dokter, dulu aku lupa namanya, pokoknya waktu itu ada penembakan presiden ini ditembak dan negaranya rusuh.
si spin dokter ini kayak ngeklarifikasi kasarnya orang yang bisa mengklarifikasi politik yang sedang terjadi spin dokter. Nah si spin dokter ini bawa media reporter segala rupanya ke rumah sakit dan ngasih nunjukin ke TV secara langsung bahwa presiden masih hidup, dia terbaring di kasur tapi masih nandatanganin dokumen negara. Oke. Dan itu mengurangi benar-benar apa ya, karakter spin dokter itu kayak emang benar-benar mengurangi kerusuhan yang terjadi. Jadi sebenarnya spin dokter itu emang benar-benar penting itu dalam sistem politik buat menyeimbang antara si pemimpin sama rakyat masyarakat sendiri. Jadi tim-tim itu ada tadi tim penasehat untuk mungkin lebih ya si anggota-anggotanya masih di dalam jalurnya lah mungkin gitu ya cara simpelnya. Terus ada tim riset juga, terus ada spin doctor. Nah oke, Kang Tete ini tadi kan kita udah bahas semuanya ya dari mulai tim tadi ya, terus place, price semuanya udah dibahas tadi. Tapi ini saya mau tanya nih dari politik sendiri, apalagi ini dari anak-anak komunikasi ya gitu ya, apalagi di komunikasi politik otomatis di dalamnya itu ada pesan. Nah pesan politik itu apa aja sih, ada yang tahu nggak sih ini dari teteh, dari akang tetehnya yang ada di sini, pesan politik itu ada apa aja sih? Jadi ya di dalam pesan itu ada isi pesan, ada yang namanya isi pesan. Di dalam isi pesan tersendiri juga ada berbagai macam ya. Yang pertama ada tentang visualisasi pesan, terus ada rasa takut dan emosional gitu ya. Terus ada kreativitas dalam sebuah pesan, itu juga. Maksudnya itu kayak si pesan yang disampaikan paslon ini kan macam-macam ya. Kayak misalkan ada sisi dari emosional sendiri, kayak emosional si masyarakat ke si paslon ini apa, kayak misalnya si paslon ini ganteng nih gitu. Nah itu kan ada faktor emosional yang terlibat dari si pesannya itu. Terus kayak kalau kreativitas sendiri itu kan setiap paslon nggak cuma kampanye berusukan aja, mereka juga kadang manfaatin pamflet, poster sama yang lain-lain. Nah dari pamflet, poster dan lain-lain itu kan kita ngebutuhin kreativitas kan, kreativitas dalam desain atau nulis pesan itu tuh ada. Itu yang maksudnya isi pesan secara emosional sama kreativitas. Oke, jadi kalau secara emosional tuh nggak selalu dengan rasional atau dengan pikiran gitu ya, tapi hati gitu ya. Apalagi anak muda, hatinya tuh dibolak-balik gitu ya. Oke, siap. Ada yang mau nambahin mungkin dari Kang? Nah kalau dari saya sendiri ada iklan politik itu. Jadi maksud dari iklan di sini adalah kan setiap partai itu mempunyai jargonnya masing-masing. Oke. Ya. Ya. Jadi tanpa misalnya kita tahu siapanya, ketika kita mendengar jargon tersebut, kita otomatis bakal tahu ini ya pasangan ini. Secara tidak langsung itu dalam iklan. Jadi kayak bisa balik lagi ke tadi ya, promotion. Ya. Jadi pesan promotion. Ada lagi. Ya contohnya kayak kalau iklan yang lagu Perindo itu kan salah satu iklan politiknya. Oke, salah satu contohnya ya, partai Perindo yang banyak diketahui mungkin ya, karena promosinya cukup besar-besaran ya kalau Perindo. Kayak mungkin anak-anak juga kan apa gitu lagunya kali saking seringnya gitu. Nah itu salah satu promosinya sih. Dan mungkin bukan cuman Perindo aja, mungkin ya banyak partai, hampir semua partai mungkin punya caranya masing-masing, cuman yang paling nempel tuh Perindo karena sering ditampilin di TV gitu ya. Oke. Lalu kayak dari pesan itu kan kayak kita juga harus pemasaran. Maksudnya pemasaran tuh kayak pesan yang kita sampaikan itu sasarannya harus tepat. Nah untuk politik sendiri itu kan kayak kemasannya itu banyak ya, yang bikin kayak misalnya tentang lapangan kerja yang saat ini kayak Indonesia lagi masih kekurangan lapangan kerja dan banyak pengangguran gitu. Terus tentang korupsi yang lagi merajalela, sama tentang perekonomian sosial. Dan disini itu kan kayak Indonesia tuh permasalahan isu permasalahan itu kayak itu gitu. Jadi si paslon-paslon ini pasti memanfaatkan isu sosial itu buat narik
si masa masyarakat ini gitu supaya kayak tertarik gitu buat milih dia gitu. Oke, nih kalau di apa ya, kalau dipikir-pikir gitu ya, dari tadi kita ngomongin ternyata apa target utama dari politik ini sebenarnya anak muda gitu ya, anak muda gitu, banyaknya anak muda. Nah, sebagai anak muda sendiri nih, kita kan anak muda ya, masih merasa muda kan anak tetehnya. Sebagai anak muda sendiri nih, apa sih yang harus dipersiapkan untuk nantinya ikut berpartisipasi dalam dunia politik itu? Mungkin maksud saya ikut berpartisipasi ini bukan berarti harus masuk partai politik dan lain sebagainya ya, tapi kita ikut apa memilih atau menyalurkan, memberikan hak suara juga itu termasuk berpartisipasi dalam politik. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu oleh anak muda? Kalau dari saya kan ya, kita tuh harus jadi lebih aware lagi lah gitu terhadap dunia politik gitu. Dimana seperti yang tadi dibilang gitu, yang tentang kasus korupsi itu kan kita juga bisa kalau misalnya kita dalam menentukan nih siapa yang akan kita pilih nanti, kita kan pasti akan melihat dari nilai track recordnya dia dulu gitu, apakah sebelumnya dia pernah melakukan korupsi atau tidak gitu, bagaimana cara dia bekerja dan apa sih yang dihasilkan selama dia bekerja gitu. Jadi ya itu sih yang dapat mempengaruhi, yang kita sebagai anak muda gitu harus lebih aware lagi gitu ya kan. Barangkali ada yang Gak kayak jangan kemakan, apalagi orang tua ya, orang tua kan lebih gampang kemakan sama promosi kampanye kan, kayak wah benernya paslon itu mah peduli sama rakyat gitu, tapi kan kita sebagai anak muda juga harus memverifikasi lagi itu benar atau enggak gitu, valid lagi apa yang dilakuin itu tulus atau enggak kayak gitu kan. Yang salah satunya tadi kayak rating juga, kayak kita harus tahu background si paslon tuh kayak apa gitu, terus kepribadian aslinya kayak apa gitu. Itu penting sih, salah satunya kepribadian. Jadi ada yang mau nambahin lagi? ini sih saya sedikit nambahin juga ke lingkungan sih, karena ya setiap lingkungan juga kan pasti punya mana misalnya paslon ini yang kuat di lingkungan ini. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak muda dibekali dengan pengetahuan, misalnya dilihat dari yang tadi track record tadi kayak gimana tidak, jadi kita tuh secara tidak langsung tidak terpengaruhi gitu oleh lingkungan ini. Misalnya lingkungan ini sukanya sama paslon B, tapi ketika kita melihat wah ini kayaknya paslon A lebih bagus nih, jadi ketika milih ya kita tetap milih yang A gitu, nggak perlu. Jadi kita nggak terpengaruhi oleh lingkungan. Iya. Jadi mungkin bisa disimpulkan anak muda atau para pemilih ini harus punya bekal gitu ya, harus punya bekal supaya nanti nggak di-PHP-in sama calon-calon, nanti takutnya apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan gitu ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari saya buat teman-teman di sini. Dari akang tetehnya sendiri, kedepannya atau mungkin saat ini gak mau kemungkinan ada nggak sih minat atau kemauan kalian untuk masuk ke dunia politik? Ada nggak sih, atau misalkan masuk ke partai politika atau nantinya bercita-cita jadi presiden, mungkin gubernur, siapa tahu gitu, ada nggak? Mungkin dari Kang Indra dulu. Mungkin kalau dari saya berminat ya masuk dunia politik gitu. Oke, berminat ya. Berminat lagi sampai ibaratkan presiden lah. Kayak gitu. Amin, kita amin semua ya. Siapa gitu yang nggak pengen jadi presiden gitu. Orang nomor satu di negara. Nomor satu dan saya nomor satu di negara, dia itu kayak bisa ibaratkan kayak berjasa lah bagi negara itu, kayak dia itu kayak membangun, kayak merubah sebuah yang tadinya dari negara yang berkembang menjadi yang lebih maju gitu. Mungkin gitu sih dari saya. Punya peran Ya, gitu ya. punya peran. Oke, jadi kalau dari Kang Indra sendiri ini dia punya minat untuk masuk ke dunia politik. Nah, saya mau tahu nih dari yang tiganya nih, dari Teh Lisanti dulu mungkin gimana? Kalau saya sendiri ya, karena saya itu kurang minat gitu ya. Untuk masuk, jadi kurang minat untuk masuk politik. Ya, kurang minat. Jadi apakah memang tidak akan atau masih ada kemungkinan untuk Tapi masih ada kemungkinan juga untuk masuk ke dalam dunia politik ya. Jadi untuk saat ini tidak, Ya, untuk tapi saat- tidak tapi menutup kemungkinan untuk di kemudian hari Ya, gitu. Oke.
dari Kang Girinya mungkin gimana? Kalau dari saya sendiri mah belum ada kepikiran untuk masuk ke dunia politik. Tapi nggak tutup kemungkinan juga saya nggak aware banget dengan dunia politik. Saya juga pasti akan terus memantau gitu dunia perpolitikan itu kayak gimana. Jadi ibaratnya nggak dibodohi lah gitu dengan sistem politik gitu. Karena kenapa saya belum berminat gitu, karena ya bukan satu hal yang disukai oleh saya. Untuk saat ini tidak gitu ya. Mungkin untuk menjadi partisipan oke, tapi untuk langsung berkecimpung dalam dunia politiknya Iya. enggak dulu. Enggak dulu. Kalau kemudian hari atau di masa depan mungkin mau. Kalau ada rezekinya, Oke, jadi kalau memang ada di rezekinya. sana gitu, tapi kalau ya sebisa mungkin nggak dulu lah. Oke, enggak dulu, untuk sekarang belum siap mungkin ya. Sudah. Oke, dari Teh Nafa sendiri gimana Teh? Kayaknya sama sih sama Kang Gide sama Teh Risanti, kayak mungkin belum berminat gitu. Pertama karena merasa bukan bidangnya, jadi kurang cocok aja, tapi nggak apa ya, aku nggak bakalan sebodoh amat itu kayak dulu lagi gitu, karena aku udah belajar dulu kan kayak politik itu kayak gimana sih, jadi kayak aku juga masih sekarang udah agak terbuka lah sama bisa gitu menerima perkembangan politik di Indonesia saat ini kayak apa kayak gitu. Jadi aku juga udah mulai bisa lebih peduli, tapi kalau misalkan buat join apa sih bergabung sampai berkecimpung kayaknya masih enggak gitu, karena aku ngerasa pengetahuan aku tentang dunia politik masih minim ketimbang orang lain. Oke, jadi belum dulu ya. Kalau sekarang enggak dulu deh kayak gitu ya. Karena Mungkin yang lain yang masih lebih berpengalaman Iya. mungkin ya. Nah, karena gini kan, kenapa sih gitu nggak berminat masuk ke politik? Karena menurut saya pribadi gitu, tanggung jawabnya itu besar banget. Oke. Apalagi kan ini mencakupnya wilayah gitu suatu daerah, maupun nanti ya kalau jadi presiden gitu ini negara gitu, wilayah kalau ya ibaratnya lah RT aja wilayah RT gitu. Saya masih belum bisa mengendalikan kita jadi yang lebih baik lagi gitu. Di daerah aja belum bisa gitu, apalagi daerah gitu, apalagi negara gitu. Jadi kita tuh harus emang kalau misalnya mau benar-benar masuk dunia politik tuh harus emang benar-benar menguasai dulu dari hal yang terkecil. Mungkin saya menambahkan ya, mungkin kita itu kayak berproses dari lingkup kecilnya dulu. Mungkin kita kayak bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya dari lingkup yang kecil dulu gitu. Kalau kita udah bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, nah kita bisa naik tingkat jadi berproses gitu. Mungkin dari saya itu. Ya benar, kalau dari Kang Indra mungkin bisa berproses gitu ya, karena tidak dapat dipungkiri gitu ya, di lingkungan sekitar kita juga banyak politiknya ternyata gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari teman-teman? Ya intinya kalau ya semuanya butuh proses dan semuanya juga belajar. Oke. Perkenalkan, nama saya Iri Ramdhani. Di sini saya akan menyimpulkan podcast yang tadi dibawakan oleh teman-teman saya. Seperti yang kita ketahui, tahun depan kita menginjak tahun pesta politik. Sebagai mahasiswa komunikasi, kita mempelajari komunikasi politik. Komunikasi ini harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai suatu proses dan usaha bagi pematang pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang utuh, yang makin maju dan berkembang. Selain itu juga, tujuan agar komunikasi politik itu dapat dilaksanakan secara bersamaan, entah itu melalui kelompok dan cara tertentu maupun melalui sarana media massa yang ada. Sehingga besar kemungkinan semua masyarakat itu dapat terdidik secara politik dan semakin mengerti mengenai berbagai macam halayaknya politik, tipe politik, orientasi politik, hingga perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Belum lagi, akan ada banyak pemilihan dan juga berbagai macam bisnis politik, mulai dari kampanye, event, dan lain-lain. Yang pasti kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat menyikapi hal ini dengan bijak. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus lebih aware lagi terhadap dunia politik. Kenapa? Karena kita merupakan penerus bangsa yang akan membawa negara ini lebih baik dari sebelumnya dan tidak bisa dibodohi oleh kaum elit.
Sip, kalau kayak gitu terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan. Mungkin itu dia tadi obrolan kita yang cukup menarik untuk dibahas gitu mengenai politik nih. Mungkin itu tadi beberapa pendapat atau tanggapan dari teman-teman semua, dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko 1, Iko maju. Bunla Pilihanku.